Senyum sukacita terpancar dari wajahnya. Gadis kecil ini telah menyelesaikan proses belajar di PAUD dan sekarang sudah naik ke tingkat SD. Ya, gadis kecil ini bernama Ecclesia Eci Saputri, yang biasa disapa Eci. Eci merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Dan saat ini dia hanya tinggal bersama ibu dan kedua kakaknya. Ayahnya meninggal saat dia masih berusia 4 bulan. Hidup yang susah pun tidak membuat Eci menyerah dengan keadaannya. Dia sangat bersemangat dan tekun dalam belajar. Sehingga kini dia sudah dapat membaca, menulis, dan berhitung. Ibunya sangat bersyukur dengan kehadiran Tangan Pengharapan di desa ini. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Tangan di atas, tangan di bawah. Di atas, di bawah, berputarlah. Kehadiran Feeding and Learning Center di Tanah Kapu telah membawa dampak positif bagi anak-anak di sini. Perkembangan yang baik terjadi kepada setiap anak. Mereka sudah dapat belajar bersama guru yang kompeten, kreatif, dan sabar. Makanan tambahan bergizi seperti susu dan biskuit pun diberikan, sehingga mereka semakin bersemangat dalam belajar. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Tanah Kapu, Sumba Barat Daya. Bersama, kita mendukung pendidikan di pedalaman Indonesia sehingga mereka dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Sudah 1,5 tahun, Kristo menjadi guru di FLC Tainino, Timur Tengah Utara. Suka duka telah Kristo lalui saat mendampingi anak-anak. Dan mengajar anak-anak yang berbeda karakter tentulah butuh sebuah perjuangan. Kesabaran dan kreativitas sangat dibutuhkan sebagai guru pedalaman. Karena kesabaran dari Kristo yang membuat dia dan anak-anak menjadi lebih dekat. Dan kreativitasnya dalam mengajar membuat setiap anak lebih mudah mengerti setiap pelajaran yang diajarkan. Halo, saya Kristo, guru pedalaman Yayasan Tangan Pengharapan. Hari ini saya akan pergi mengajar dari rumah ke rumah, dan hari ini jadwalnya di rumahnya Aprilia Banu atau biasa disapa Nini. Di sini kenapa harus berjalan dari rumah ke rumah untuk mengajar? Karena situasi pandemi ini di mana pemerintah telah mengambil kebijakan untuk anak-anak belajar di rumah, yaitu belajar secara online. Namun apa boleh buat bagi kita yang di pedalaman seperti ini? Tidak ada sinyal, tidak ada listrik, sehingga membuat kita guru-guru mau tidak mau kita harus kontrol anak belajar di rumah, yaitu kita melakukan pembelajaran langsung terhadap anak di rumah walaupun masih dalam situasi pandemi ini, karena di sini anak-anak tidak bisa belajar secara online. Ya, sini terlihat kelas kita, ruangan-ruangannya masih tertutup semua karena anak-anak masih diliburkan, dan saya akan berangkat ke rumahnya Neni. Ayo kita berangkat. Saat ini Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Mengajar dari rumah ke rumah pun tetap dilakukan oleh Kristo tanpa pernah mengeluh. Perjalanan yang harus dia tempuh dengan berjalan kaki tidak membuatnya menyerah, dan dia tetap melakukannya dengan penuh sukacita. Karena dia sangat ingin membantu anak-anak di pedalaman terbebas dari buta huruf, bisa berhitung, dan bisa meraih masa depan yang lebih baik. Selain itu, Kristo juga mengajarkan mereka untuk bercocok tanam yang benar, seperti membuat bedeng, membuat pupuk, menanam tomat, cabai, terong, dan paria. Alhasil, sebulan kemudian mereka sudah dapat panen tomat, cabai, terong, dan paria. Hasil dari panen itu, dia bagikan ke anak-anak untuk dibawa pulang.
sehingga mereka bisa menikmati bersama keluarganya. Kegiatan ini mendapat sambutan baik oleh setiap orang tua. Walaupun mereka tidak dapat belajar di sekolah, tapi guru dapat berkunjung ke rumah mereka. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Desa Tainino, Timur Tengah Utara. Bersama kita mendukung pendidikan di pedalaman Indonesia demi menggapai masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Saksikan tayangan Journey Tangan Pengharapan setiap hari Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Pelayanan doa dan konseling atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan juga live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Mari bergabung dalam Natal Impact Family melalui Zoom hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Acara ini gratis dan terbatas. Anda bisa mendaftar dengan mengisi form atau scan QR Code yang ada di layar. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia, di mana Anda bisa mendapatkan firman Tuhan dan pujian yang memberkati. Tangan Pengharapan membuat merchandise positif PYTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 11005568. Bagi Bapak dan Ibu yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi dapat disalurkan ke rekening Bank Yayasan Tangan Pengharapan dan QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Salam damai sejahtera bagi kita semua, apa kabarnya? Saya percaya sepanjang minggu ini kita semua disertai Tuhan. Saya menyambut yang baru bergabung di channel YouTube Impact Community Indonesia dan juga di channel YouTube Henny Kristianus. Anda bisa menyebutkan dari mana Anda berasal di kolom chat yang tersedia. Selamat bergabung dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Sebelum kita memulai ibadah ini, saya ingin mengajak untuk teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk share link ibadah online Impact Community Indonesia supaya lebih banyak orang lagi yang bisa diberkati lewat pelayanan kami. Mari kita saksikan bersama-sama video update peduli sesama, penyaluran bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan di masa COVID-19 oleh tim Tangan Pengharapan. Mari kita saksikan bersama. Dulu kita istilahnya ibu-ibu ini bisa sembari bikin apa, bisa. Nah, sekarang kan terbatas, nggak bisa. Penghasilan juga udah nggak memungkinkan. Saya pun kan kerja. Beruntung ya, saya ini nggak dipotong gaji. Tapi yang lainnya udah nggak ada. Ya, tapi kita bertahan karena ya memang semuanya kan seluruh dunia begini ya, kita harus nyadari, kita maklumi, iya kan. Ya saya mengalami juga sih kemarin ini saya kena COVID ya. Aduh memang menderita, bagaimana udah saya diam sendiri, isolasi mandiri lah di rumah gitu ya. Ada 1 bulan sampai saya itu nggak masuk kerja. Ya kita nyadari, kita ngerti memang dampaknya ini aduh sangat luar biasa. Tapi kalau menurut saya ya, saya nggak berkecil hati. Nggak mungkin Tuhan itu akan selalu bikin gini terus, pasti ada perubahan. Saatnya nanti ada waktunya tepat buat Tuhan, pasti kita ada perubahan. Kalau ya masyarakat ya secara umum ya masyarakat sekarang itu kan susah bergerak. Ya berjalan aja ke pasar aja kita kayak ya takut gitu loh. Nah,
Tapi kalau secara pribadi rumah tangga saya ya memang ini sungguh besar itunya COVID ini. Satu, suami jadi nggak kerja, anak-anak juga nggak kerja. Ya kerja cuman ya namanya cuman kerja-kerja begitu aja ya. Jadi sekarang bapaknya jadi jualan telur lah di depan itu, cuman gara-gara hujan kita nggak ngangkat. Pokoknya ya itulah, tahulah sendiri kalau udah nggak kerja nggak ada lagi pemasukan. Tapi puji Tuhannya itu yang saya syukurin, satu, pemerintah, gereja, lingkungan. Jadi rumah tangga saya bisa makan sampai hari ini, dan satu itu semua karena Tuhan. Atau berdoa aja sama Tuhan, siapa tahu nanti ada saatnya kita pikiran positif aja dah saya gitu. Kita pikiran positif dan kita pengharapan sama Tuhan saya gitu. Kalau menghadapi masalah gini ya orang bisa stres, ya kan. Makanya ada Taman Pengharapan ini, puji Tuhan, bersyukur sekali ya. Ya Mas, bisa menjangkau ke seluruh pelosok itu luar biasa, nggak gampang kan, nggak ada hubungan kita ya kan, dulu kan bisa ke sini luar biasa. Lihat aja semua pada semangat ya. Kita tetap bersyukur aja lah, karena apa dibilangnya, nggak bisa, apa yang bisa kita buat, mau teriak mau apa, pokoknya yang penting dia bilang ya udah bersyukur. Makanya saya sekarang ini ya udah bersyukur aja lah, apapun Tuhan, kami percayalah pemeliharaan Tuhan sempurna, itu aja. Menyerah bukan pilihan. Ada rasa syukur yang harus kita panjatkan. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Tim Peduli Sesama Tangan Pengharapan kembali menyalurkan bantuan kebaikan yang telah Bapak Ibu donatur berikan. 450 makanan siap saji, 836 paket sembako, dan dana tunai bagi 72 kepala keluarga yang membutuhkan. Di minggu yang ke-40 ini, Peduli Sesama juga memberikan bingkisan kepada anak-anak mulai dari umur 1 hingga 10 tahun. Anak-anak sangat ceria mendapat bingkisan yang telah dibagikan. Total keseluruhan bantuan yang telah diberikan sebanyak 4.172 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 13.083 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 29.533 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.691 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 126 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia, seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Lauji Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi Peduli Sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer Peduli Sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811-977-7745. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life. Tulus hati mengucapkan terima kasih buat uluran kasih Anda bagi masyarakat yang membutuhkan di masa COVID-19. Saya sangat bersyukur untuk anugerah Tuhan kalau di minggu ke-40 ini kita masih bisa terus menolong mereka di tengah-tengah masa sulit. Dan juga terima kasih buat kepercayaan yang diulurkan kepada Yayasan Tangan Pengharapan kalau kami sampai hari ini masih bisa terus menolong 5.000 anak di seluruh pelosok Indonesia lewat pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma, tidak terlepas dari bantuan Anda dan juga anugerah Tuhan yang luar biasa bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Tuhan memberkati setiap taburan Anda. Izinkan saya memperkenalkan beberapa merchandise Yayasan Tangan Pengharapan. Ada produk terbaru, hoodie lengan pendek, dress untuk yang wanita, dan juga unisex untuk yang laki-laki. Dua-duanya ada hoodie, bahannya nyaman, tersedia dalam berbagai desain dan warna.
Anda bisa dapatkan di online store Yayasan Tangan Pengharapan dengan kata kunci Tangan Pengharapan di Tokopedia, Bukalapak, dan juga di Shopee. Dan juga Anda bisa follow Instagram Positif by YTP. Anda tahu masih ada penawaran spesial pembelian produk Positif by YTP atau batik Tangan Pengharapan dengan minimal 200.000, Anda dapat gratis DVD dari Michelle Liu featuring Edward Chen. Dan juga ada batik Tangan Pengharapan terbaru yaitu dress kimono, tersedia dalam 3 warna. Bagus banget ya, bahannya nyaman dan adem seperti yang saya kenakan hari ini. Anda bisa dapatkan di batik Tangan Pengharapan dan juga di online store kami. Hubungi nomor call center merchandise kami di bawah ini. Bagi Anda yang ingin berdonasi ke Yayasan Tangan Pengharapan, Anda tahu melalui pembelian merchandise Yayasan Tangan Pengharapan, 100% keuntungannya adalah untuk memberi makan dan pendidikan bagi 5.000 anak di Indonesia. Praise and Worship hari ini akan dilayani oleh Jacqueline Selose. Mari persiapkan hati kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan juga saya percaya firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Yohanes Kristianus akan memberkati kita semua. Enjoy the service. Halo semuanya, hari ini kita bertemu kembali di dalam Impact Community Indonesia. Dan saya percaya bahwa kebaikan Tuhan itu selalu menyertai kita sampai hari ini. Sehingga kita masih boleh bertemu kembali lewat online service. Dan kita percaya bahwa kasih setia Tuhan disediakan buat kita setiap hari baru. Karena Dia Tuhan yang sangat baik. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Father, we thank you. Thank you for your grace, oh God. Your love. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kami ingin membawa korban syukur kami kepadamu, menaikkan syukur kami yang tidak terhingga. Betapa baik Engkau buat kami. Thank you, Lord. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti.
kebaikan-Mu tidak bisa diukur dan tidak bisa terbilang Tuhan. Engkau terlalu baik buat kami. Hari ini kami bersyukur dan kami tahu Kau melanjutkan kasih setia-Mu, kebaikan-Mu atas seluruh umat-Mu. Thank you Jesus. God, you're so good.
Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu selama 1 minggu ini, membuktikan Tuhan kami adalah Tuhan yang setia. Keadaan boleh tidak bersahabat, tapi Tuhan kami tetap bersahabat. Keadaan boleh tidak baik, tapi Tuhan kami tetap baik. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau baik di tahun 2019, Engkau juga baik di tahun 2020. Tuhan juga baik untuk besok dan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang memberkati. Berbicara firman-Mu, biar melalui firman-Mu kami dapat kekuatan. Melalui firman-Mu kami boleh diubahkan. Melalui firman-Mu membuat kami makin produktif, menyenangkan hati Tuhan dan jadi berkat buat banyak orang. Saat ini kami berdoa untuk pokok doa yang telah masuk dalam Impact Community Indonesia. Kami bersatu hati bersama-sama dengan umat-Mu, berdoa buat pemulihan rumah tangga atas KDRT yang dialami demi nama Yesus. Untuk pertobatan agar berhenti menyangkal firman Tuhan mampukan. Kesemua atas penyakit meningitis, COVID-19, gangguan kecemasan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Kau sanggup melakukan yang obat tidak bisa lakukan. Kami berdoa buat keselamatan dan perlindungan bagi anak-anak yang telah merantau, jagai dan lindungi. Kami juga berdoa buat keselamatan atas ancaman pemerkosaan. Dalam nama Yesus, Kau melindungi dengan kasih-Mu yang sempurna. Pemeliharaan Tuhan atas kesehatan ibu hamil, ditolong Tuhan sampai kelancaran melahirkan anak. Keduanya sehat adanya. Kami berdoa buat pemulihan atas toxic relationship, dipulihkan demi nama Yesus. Bagi-Mu yang sanggup melakukan yang jauh lebih besar daripada apa yang kami bisa kerjakan, pikirkan dan doakan. Nyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus, setiap kita yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia. Suatu kehormatan boleh melayani kembali pada hari Minggu tanggal 29 November 2020. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin memberikan press report kesaksian telah masuk dalam Impact Community Indonesia. Yang pertama, dipulihkan dari gejala COVID-19. To God be the glory. Tuhan kita adalah Tuhan penyembuh. Yang kedua, memperoleh restu dari calon mertua yang semula tidak menyetujuinya. Haleluya. Yang ketiga, memperoleh kemurahan Tuhan untuk tetap dapat menopang keluarga dan menolong orang lain di masa pandemi COVID-19. Hal yang mulia. Yang keempat, disembuhkan dari kista dan dikaruniai kehamilan. Segala kemuliaan untuk Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mendapatkan jawaban doa, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami, sebab kesaksian yang Bapak Ibu terima dari Tuhan bisa menginspirasi dan menguatkan yang lain. Puji Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Baik, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita senang dengan sebuah judul khotbah, saya beri khotbah saya dengan tema buah kehidupan. Saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan dalam Matius pasal 21 ayat 18 sampai 20. Pada pagi hari dalam perjalanan Yesus kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Peristiwa Yesus mengutuk pohon ara sangat tidak lazim. Yesus yang keseharian terlihat asik, bijaksana, santun, sabar, namun kali ini kelihatan sangat emosional. Ia marah karena tidak dapat buah ara untuk mengisi perutnya yang lapar dalam perjalanan dari Betania ke Yerusalem. Apakah tindakan Yesus itu dapat dibenarkan? Kita harus mengerti latar belakang dari pohon ara, bahwa buahnya dan daunnya muncul bersama-sama, dan malah kadang-kadang buahnya muncul lebih dulu daripada daunnya. Jadi sudah seharusnya pohon ara itu mengeluarkan buah pada saat sudah berdaun. Jadi ketika Yesus melihat pohon ara itu yang sudah berdaun dengan lebat, Yesus langsung mendekati dan berharap dia bisa menemukan buah untuk bisa dinikmati. Yesus bukan sekadar mendekati, tapi Yesus secara teliti melihat dan mencari buah ara. Jangankan buahnya, kuntum buah yang kecil pun tidak ada.
Berarti pohon ara ini gagal menjadi tanaman yang produktif, sebab tidak bermanfaat bagi orang lain. Jika begini, jika demikian, apa gunanya lagi untuk dipertahankan selain dikutuk? Murid-murid Yesus jadi tercengang. Bagaimana mungkin sekonyong-konyong pohon ara itu menjadi kering? Tidak ada suatu penyebab yang jelas yang bisa membuat pohon ara itu layu seketika. Yang aneh bukan saja daun-daun yang menjadi kering, tapi juga batang pohonnya layu dalam sekejap dan berubah menjadi sebatang tongkat kecil. Kutukan rohani ini seperti sangat menakutkan. Kutukan itu bekerja secara diam-diam tanpa terasa, tanpa serangan api yang tersembur, tapi tetap saja ampuh. Sungguh mengerikan. Pohon ara yang tidak berbuah sama dengan kehidupan bangsa Yahudi yang pada waktu itu tidak menghasilkan buah kehidupan. Mereka suka mempelajari firman Tuhan, tapi tidak suka melakukannya. Mereka semangat melayani, tapi tidak semangat untuk mengalahkan kedagingan. Mereka kelihatan suci dari luar, tapi di dalamnya penuh dengan kejahatan dan kebencian. Mereka memiliki karisma, tapi nggak ada karakter. Mereka memiliki daun yang rindang, tapi nggak ada buahnya. Jika sudah demikian, tidak ada lagi gunanya selain dimusnahkan. Tuhan mau kita bukan sekedar berdaun, berkarisma, tapi Tuhan mau kita berbuah. Bukan sekedar kelihatan baik dari luar, tapi juga bisa menghasilkan sesuatu dari dalam. Buah dalam Perjanjian Baru mengandung 4 arti. Yang pertama, buah berbicara soal perubahan hidup. Perubahan hidup bukan bicara soal kesempurnaan, tapi pertumbuhan. Ada progres. Galatia pasal 5 ayat 22-23 diceritakan tentang buah roh. 3 buah roh yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, itu bicara memberkati Tuhan. Tujuan 3 buah ini untuk memberkati Tuhan. 3 buah roh yang kedua, kesabaran, kemurahan hati, dan kebaikan, tujuannya kalau kita miliki untuk memberkati sesama. Dan 3 buah roh yang terakhir, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, tujuan kita memilikinya agar memberkati diri sendiri. Jadi Tuhan mau kita memiliki 9 buah roh ini agar bisa memberkati Tuhan, orang lain, dan diri kita sendiri. Tolong dianalisa dari mulai tahun lalu sampai hari ini. Apakah kasih kita bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Tolong dianalisa dari mulai awal tahun ini sampai akhir tahun ini. Apakah kesabaranmu dan penguasaan dirimu bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Sebab harusnya semakin kita berjalan bersama dengan Tuhan, semakin kita bergaul sama Tuhan, pasti ada buah yang nampak. Karena kedekatan kita sama Tuhan akan menunjukkan keserupaan kita dengan Tuhan. Kalau kita dekat sama orang timur, maka kita akan mirip dengan orang timur. Kita mulai mengerti bahasa timur, kita mulai mengerti budaya timur. Ketika kita dekat sama orang barat, kita mulai mirip dengan orang barat. Kita mulai mengerti bahasa barat, budaya barat. Sama hal ketika kita dekat sama Tuhan, harusnya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri semakin bertambah-tambah. Semua tokoh-tokoh Alkitab yang berhasil hari ini, mereka punya latar belakang yang buruk. Yusuf adalah tukang pamer. Dengan kesombongannya, dia menunjukkan bahwa dia dapat mimpi dari Tuhan kepada kakak-kakaknya. Proses segera dimulai, tapi Yusuf terus mau bertumbuh. Dia gak memberontak terhadap proses yang dihadapinya, membuat Yusuf menjadi rendah hati. Yang kedua, Musa adalah seorang yang berangasan, mantan pembunuh. Tapi karena dia mau diproses sama Tuhan, mau bertumbuh, akhirnya menjadi Musa yang paling lemah lembut di muka bumi. Daud yang melakukan dosa yang fatal. Dosa Daud tidak sebanding dengan dosa kita. Daud itu bukan cuma sekedar meniduri istri orang, dia bunuh suaminya yang loyal sama Daud. Akhirnya karena Daud terus mau bertumbuh, bertobat dengan sungguh-sungguh, tidak melakukan dosa yang sama, akhir Daud menjadi orang yang paling berkenan di hati Tuhan. Dari Daud lahirlah sang juru selamat. Petrus, seorang yang menggebu-gebu, bahkan juga dia menyangkal Yesus, bukan cuma sekedar menyangkal, mengutuk Yesus 3 kali. Tapi lewat pertobatannya,
pertumbuhannya menjadi Petrus yang berani dan mati bagi Yesus. Mungkin Anda punya latar belakang yang buruk. Yang penting di sini Anda harus bertumbuh agar Anda punya masa depan yang baik. Bill Gates berkata, if you born poor, it's not your mistake. But if you die poor, totally it's your mistake. Kalau Anda lahir miskin, itu bukan kesalahan Anda. Karena Anda lahir tidak bisa pilih dari keluarga yang mana. Tapi kalau Anda mati miskin, berarti itu pilihan Anda. Penting di sini untuk kita bertumbuh, berbuah. Mungkin Anda pernah terikat dengan dosa. Sekarang waktunya untuk Anda bisa berbuah, meninggalkan dosa-dosa Anda. Bisa kok yang lain lepas, pasti Tuhan yang sabar akan menolong Anda juga. Mungkin Anda pernah gagal dalam pernikahan. Waktunya sekarang kita berbuah agar kita jangan mengulangi kesalahan yang sama, supaya pernikahan kita jangan gagal lagi. Mungkin Anda pernah dipecat dari kerjaan karena malas, karena gak mencapai target. Sekarang kita punya pekerjaan yang baru, yang dipercayakan sama Tuhan. Mari kerja lebih rajin, kerja lebih cerdas. Buah bukan bicara kesempurnaan, tapi buah bicara soal pertumbuhan. Yang kedua, buah kehidupan dalam perjanjian baru punya arti menjadi saluran berkat. Tidak ada satu pohon di dunia ini yang makan buahnya sendiri. Setiap pohon yang berbuah, yang nikmati yang lain. Tidak ada pohon apel makan buahnya sendiri. Ngeri sekali. Tidak ada pohon durian makan buah sendiri. Tapi setiap pohon yang berbuah, yang lain nikmati. Manusia bisa nikmati, hewan bisa nikmati, sama. Tuhan mau untuk kita berbuah, sehingga lewat hidup kita, orang bisa mengecap manisnya Tuhan. Orang bisa mengecap kebaikannya Tuhan. Mungkin hidup ini udah pahit, tapi karena lihat buah yang ada dalam diri kita, membuat mereka lihat Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus mengajarkan, apa saja yang orang lain ingin perbuat terlebih dahulu kepada mereka. Berarti mekanismenya, sebelum kita diberkati, berkatilah orang lain terlebih dahulu. Mekanismenya, sebelum kita ditolong orang, tolonglah orang lain lebih dulu. Mekanisme, sebelum kita dipromosikan, diangkat, promosikanlah orang lain lebih dulu. Mekanismenya, sebelum kita diampuni, ampuni orang lain lebih dahulu. Kita gak akan mungkin menarik uang di mesin ATM kalau kita sendiri tidak pernah mendepositkannya. Dan ini filosofinya, kita tidak akan pernah menarik banyak uang kalau kita gak pernah mendepositkan banyak. Demikian juga, kita tidak akan pernah dijadikan oleh istri kita raja kalau kita gak pernah jadikan dia ratu. Kita tidak akan pernah disenyumin tetangga kalau kita sendiri judes sama mereka, eksklusif sama mereka. Kita tidak akan pernah diampuni orang kalau kita sendiri tidak pernah menyapa mereka. Jadi apa saja yang orang ingin perbuat kepadamu, perbuat demikian. Mari kita berbuah buat mereka. Saya teringat waktu saya tinggal di Australia tahun 96 sampai 2006. Tiap tahun biasa kami ambil kesempatan untuk liburan ke Indonesia. Kangen dengan makanan Indonesia. Dan waktu kami liburan ke Indonesia, anehnya selalu saya ke Indonesia sakit. Makan kepedesan dikit sakit perut, kemudian kepanasan dikit mimisan, bahkan kecapean dikit kena tipes. Pergi ke Indonesia Timur, pulang-pulang bawa penyakit malaria. Rasanya kayaknya saya tidak cocok tinggal di Indonesia. Karena mungkin tubuh saya udah gak lagi adaptasi dengan atmosfer di Indonesia, mungkin saja. Tapi yang menarik, sejak tahun 2006 ketika kami putuskan tinggal di Indonesia dan menolak Indonesia, sejak tahun 2006 sampai hari ini 2020, hampir dikatakan saya jarang sakit. Kalau sakit pun cuma beberapa jam saja, gak sampai berhari-hari. Saya kemudian mulai mikir, kok bisa saya orang yang fragile terhadap penyakit jadi orang yang punya daya tahan tubuh yang kuat. Ternyata ketika kami mulai menolong Indonesia, anak-anak yang kami beri makan, guru-guru yang kita support, mereka berdoa syafaat untuk kami dan donatur.
Hal inilah yang membuat saya jadi lebih sehat, membuat saya lebih baik, dan membuat saya bisa menikmati buah yang kami keluarkan kepada hidup orang lain. Dan orang lain pun memberkati kami. Saya teringat juga di kota Solo ada seorang dokter bernama Dr. Lo Siangging, di mana dokter ini ada dokter yang selalu menolong pasien yang tidak mampu. Dia tidak pernah membeda-bedakan, walaupun dia nggak kenal, walaupun berbeda suku, walaupun berbeda agama dengan dia. Kalau pasien itu membutuhkan pertolongan, dia siap bantu. Dan seringkali membebaskan biaya prakteknya. Bahkan kalau ada pasien tidak bisa mampu beli obat, dia keluarkan uang untuk membelikan obat bagi pasien tersebut. Seandainya ada pasien yang nggak bisa operasi karena biaya, maka Dr. Lo Siangging nggak sungkan-sungkan untuk mengeluarkan uangnya dan membiayakan operasi orang tersebut. Dia lakukan itu bertahun-tahun di kotanya. Ketika tahun 1998 masuk kerusuhan di kota itu, pasukan ini menjara dan membakar pertokoan dan perumahan. Dan kemudian ketika pasukan ini mau masuk ke tempat praktik Dr. Lo Siangging, orang-orang sekeliling tersebut, orang tua, anak-anak, pasang badan dan berkata, "Jangan pernah sekali-kali kau sentuh tempat ini. Kalau kau sentuh tempat ini, hadapi kami." Kita bisa melihat ketika kita berbuah, orang lain juga akan berbuah buat kita. Ketika kita menolong orang akan menolong kita. Mungkin orang yang kita tolong gak bisa balas dengan harta, tapi mereka bisa balas dengan doa, mereka bisa balas dengan tenaga, mereka bisa pasang badan untuk kita. Teruslah berbuah. Yang ketiga, buah dalam perjanjian baru bicara soal jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Yohanes pasal 15 ayat 16, "Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Yesus mengajarkan rumus dalam berdoa. Yang pertama pergi, yang kedua menghasilkan buah, dan yang ketiga buahmu tetap. Buah bicara soal jiwa-jiwa. Ketika kita pergi dan menghasilkan jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan, maka apa saja yang kita minta, Bapa berikan pada kita. Kenapa sampai hari ini doa kita buntu? Karena kita gak pernah pergi dan menghasilkan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus lebih banyak perintahkan kita pergi daripada kumpul. Dalam Matius pasal 28 ayat 19, "Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Markus pasal 16 ayat 15, "Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk." Lukas 24 ayat 47, "Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampun dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem." Kita bisa melihat di sini Tuhan Yesus lebih banyak perintahkan kita pergi daripada kumpul. Kita boleh kumpul untuk dicas, dilengkapi, dikuatkan. Tapi setelah itu kita harus pergi untuk menguatkan yang lain. Kita harus pergi untuk memberkati. Kita pergi untuk menyelamatkan yang lain. Karena goal kekristenan bukan diselamatkan, tapi goal kekristenan menyelamatkan yang lain. Goal kekristenan bukan dipulihkan, tapi goal kekristenan memulihkan yang lain. Mobil dia sekali-kali aja kumpul di bengkel untuk diservis dan diganti oli. Tapi setelah itu dia akan berkarya banyak di lapangan, 5.000 sampai 10.000 kilo. Mobil atau sepeda motor sekali-kali kumpul di pom bensin untuk diisi bahan bakar. Tapi setelah itu dia berkarya 300 kilo sampai 500 kilo. Apa yang terjadi kalau kita menemukan mobil atau sepeda motor yang selalu di bengkel? Pasti mobil itu ada sepeda motor atau mobil yang rusak. Sama hal dalam kehidupan ini. Ketika kita disuruh Tuhan pergi, tapi kita selalu kumpul, gak mau bersaksi, gak mau jadi berkat, gak mau menyelamatkan yang lain, ini membuat kita rentan terhadap dosa. Daud seharusnya gak perlu jatuh dalam dosa seandainya Daud waktu itu ikut berkarya dengan yang lain. Karena Daud memberi perintah semua laki-laki di kota Yerusalem harus pergi bertempur. Tapi hari itu Daud sengaja tinggal di kota Yerusalem. Jelas laki-laki pergi, berarti sisanya di kota itu perempuan. Disitulah awal mulanya Daud jatuh. Seharusnya Daud tidak perlu jatuh seandainya dia waktu itu sibuk berkarya. Sama hal dalam waktu-waktu ini. Mungkin banyak waktu kita nganggur. Mari kita pakai untuk bisa menjangkau dan memenangkan orang. Matius pasal 24-14, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Yang menarik, Injil bicara kabar baik harus disampaikan pada setiap manusia.
baru Tuhan berjanji kesudahannya tiba. Berarti Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Dia tidak akan pernah datang kali kedua. Akhir zaman tidak akan pernah datang sebelum kabar baik sampai kepada setiap manusia. Tidak adil kalau Tuhan datang detik ini, akhir zaman datang saat ini, sedangkan orang yang ada di sebelah kita belum mendengar Injil. Atau mungkin tetangga kita, bahkan orang-orang di dalam pedalaman belum tahu tentang keselamatan. Itu sebabnya Dia berkata dan berjanji, mereka semua harus mendengar, setelah itu baru Dia datang. Berarti kita tahu yang mempercepat kedatangan Tuhan kali kedua sebetulnya bukan surga, tapi yang mempercepat kedatangan Tuhan kali kedua yaitu saudara saya. Semakin cepat kita memberitakan kabar baik, semakin cepat pula Dia datang kali kedua. Semakin lambat kita memberitakan kabar baik, semakin lambat Dia datang kali kedua. Dan kita bersyukur di mana mulai hari-hari ini digenapi lewat adanya teknologi, dengan adanya jaringan, membuat Injil bisa disebarkan lebih cepat dan lebih luas. Namun masih ada daerah-daerah yang belum terjangkau oleh teknologi. Perlu ada orang yang pergi ke sana. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ketika saya ada di ujung timur dari Pulau Papua yang ada di Merauke, di mana setelah kami mengadopsi anak-anak di sana untuk dikasih pendidikan, dan kemudian saya pergi ke bandara untuk kembali ke Jakarta, saya berjumpa dengan ex-Bupati Mapi, mantan Bupati Mapi. Bupati ini berkata, Pak Jojo, ada satu daerah di Papua Selatan ini, di daerah Mapi, masih ada suku primitif, tinggal di sepohon, dan mereka semua tidak berpendidikan dan masih telanjang. Saya mau Bapak untuk kembali lagi kemari. Saya mau ajak Bapak ke sana supaya bisa memberikan edukasi dan juga membuat mereka bisa punya kehidupan yang layak. Dan sejak hari itu saya mulai fokus untuk membuka center-center kami di daerah-daerah tertinggal. Kami mulai masuk di daerah pedalaman Nabire, pedalaman Yapen Biak, di pedalaman Kaimana. Kami masuk di Sorong dan sebagainya, dan masuk ke pulau yang ada di Maluku, di NTT, Mentawai, dan kemudian Nias dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk memberikan mereka edukasi dan kemudian juga supaya mereka bisa diselamatkan. Mungkin Anda tidak bisa pergi ke sana, tapi paling tidak Anda bisa pergi kepada keluargamu yang belum diselamatkan. Anda mungkin gak bisa pergi jauh-jauh, tapi paling tidak Anda bisa pergi kepada pemimpinmu atau pegawaimu yang belum diselamatkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka menjawab doa. Namun kenapa sampai hari ini doa kita dijawab? Karena kita gak pernah berdoa buat mereka. Yang kita doakan kebutuhan kita, makanya Dia jawab sesuai dengan doa kita. Mulai saat ini ambillah beban untuk mendoakan keluargamu yang belum diselamatkan. Ambillah beban untuk tiap hari mendoakan bagi pemimpinmu, pegawaimu, tetanggamu, mitra bisnismu. Jangan sampai kita udah bergaul sama mereka, kita udah tinggal sama-sama mereka, kita udah bermitra sama mereka, kita diselamatkan sedangkan mereka binasa. Sungguh egois dan selfish. Saya rindu setiap kita dipakai sama Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika kita berani mendoakan mereka tiap hari, dan kemudian berani memberitakan kabar baik, hikmat dan Roh Kudus akan bekerja bersama dengan kita. Tanda-tanda ajaib akan menyertai kita. Yang keempat, buah dari perjanjian baru punya arti tetap produktif di masa yang sukar. Tuhan mau kita untuk bisa berkembang dari nothing jadi something, dari nol jadi ada, dari small jadi big, kecil jadi besar, dari sedikit jadi banyak, dari zero jadi hero, dari minus jadi surplus. Dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 diceritakan dalam perumpamaan, Yesus berkata, ada satu orang tuan memiliki 3 orang hamba. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta, hamba yang kedua diberikan 2 talenta, dan hamba yang terakhir diberikan 1 talenta. Masing-masing diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Lalu tuan itu pergi. Hamba yang punya 5 talenta coba menjalankannya dengan setia, mengembangkannya, dan langsung jadi 10. Bertahap, 6 dulu, 7, 8 talenta, 9 talenta, jadi 10 talenta. Karena sesuatu yang banyak dimulai dari yang sedikit. Sesuatu yang besar dimulai setia mengerjakan yang kecil. Hamba yang punya 2 melakukan hal yang sama juga. Dia mengerjakan dengan setia, dengan sungguh-sungguh,
dan kemudian berkembang dan produktif menjadi 3 dan 4. Satu gambaran di mana pelipat gandaan tidak terjadi dari kita minta-minta. Pelipat gandaan terjadi ketika kita setia mengerjakan yang ada di tangan kita. Hamba yang punya satu, kemudian menjalankannya. Dia stuck, dia gak berhasil, dia gak setia terhadap tekanan yang dihadapinya untuk terus maju. Akhirnya komplain, dia ngoceh, ngomel-ngomel, bandingkan dirinya dengan yang lain. Kenapa temanku diberi 5? Kenapa temanku diberi 2, sedangkan aku 1? Nggak adil. Padahal satu talenta itu beratnya 34 kg, atau disamakan dengan 6.000 dinar. Nilainya 420 juta. Jadi tuannya memberikan yang terbaik. Walaupun diberikan sesuai dengan kesanggupan, tapi dia tidak berikan yang ecek-ecek. Yang diperlu lakukan adalah mengembangkannya. Nah, ketika hamba ini nggak mengembangkan, akhir dia mengubur kemampuannya. Tiba waktunya Tuhan itu datang untuk mengadakan perhitungan. Hamba yang punya 5 jadi 10. Matius pasal 25-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Perkara besar tidak datang dari kita minta-minta. Perkembangan dan produktivitas didapatkan ketika tekun, setia mengerjakan yang terbaik dengan apa yang ada kita miliki. Hamba yang kedua berkembang jadi 4 talenta. Tuhan itu berkata dalam Matius 25-23. Maka kata tuannya kepada hambanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah kebahagiaan Tuhanmu. Luar biasa. Namun hamba yang satu, ketika ketemu sama tuannya ini, dia tetap menyodorkan 1 talentanya. Langsung Tuhan ini berkata dalam Matius pasal 25 ayat 26 dan 27, hai hambaku yang jahat dan malas, yang gak mau produktif. Dan kemudian dipanggilnya algojo, dicampakkan hamba yang tidak berguna itu dalam kegelapan paling gelap. Di sanalah terdapat ratapan dan kertakan gigi. Satu gambaran, Tuhan mau kita berbuah, Tuhan mau kita produktif. Ingat, Anda gagal bukan karena Anda bodoh, Anda gagal karena Anda kurang berlatih, kurang persiapan. Anda berhasil bukan Anda jenius, Anda berhasil karena Anda matang persiapan, sering latihan. Orang yang sering latihan cenderung berhasil, orang yang kurang latihan cenderung kurang berhasil. Jadi kita melihat di sini hal yang luar biasa. Ada 3 tujuan Tuhan memberikan kepada kita kemampuan. Yang pertama, tujuan Tuhan memberikan talenta dan kemampuan agar kita bisa mencari nafkah. Dan karena kita dagang, talenta kita dagang, kita bisa mencari nafkah. Dengan talenta kita desain, kita bisa mencari nafkah. Dengan talenta kita communication, bahasa, IT, komputer, kita bisa mencari nafkah. Yang kedua, tujuan Tuhan memberikan kemampuan agar kita gak perlu jadi benalu, agar kita jangan peminta-minta. Untuk sementara waktu is okay, kita masih disupport orang tua karena masih sekolah. Untuk sementara waktu is okay, kita masih support orang lain mungkin karena kita baru saja bangkrut. Tapi bukan untuk selamanya kita bergantung sama mereka. Itu sebabnya Tuhan memberikan pada kita talenta agar kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Yang ketiga, tujuan Tuhan memberikan kemampuan dan talenta agar kita bisa jadi berkat buat orang lain. Dengan kalau saudara nyanyi, talenta saudara main musik, saudara bisa melayani Tuhan dan memberkati yang lain. Dan kalau saudara dagang, saudara bisa ngajari orang, menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan karena saudara IT, komputer, bahasa, saudara bisa ngajari orang, akhirnya orang tersebut bisa punya posisi lebih baik. Apa yang terjadi kalau talentamu dikembangkan, produktif di masa pandemik ini, maka yang terjadi nafkahmu semakin banyak. Engkau bisa makin berdiri di atas kakimu sendiri, dan engkau bisa jadi berkat buat banyak orang. Jadi kita belajar hari ini makna dari buah kehidupan dalam perjanjian baru. Yang pertama punya arti perubahan hidup. Yang kedua menjadi saluran berkat. Dan yang ketiga menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Dan yang keempat tetap produktif di masa yang sukar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memotivasi kami agar kami bukan sekedar berdaun tapi berbuah. Bukan sekedar kelihatan tampak baik di luar, tapi baik juga di dalam. Bukan cuma punya karisma, tapi punya karakter. Bukan cuma kelihatan penampilan yang spektakuler,
tapi kami boleh mengalami perubahan yang menjadi seperti Kristus. Kami boleh jadi saluran berkat, bukan cuma hanya menikmati berkat bagi diri sendiri. Dan kami bukan cuma diselamatkan, tapi kami bisa menyelamatkan yang lain, sehingga banyak orang-orang boleh mengenal Tuhan Yesus dalam hidup kami. Juga tolong kami supaya kami bisa tetap produktif di masa-masa sukar ini. Sekalipun kami dibatasi, sekalipun kami punya masalah, tapi gak menutup kemungkinan untuk kami bisa tetap berkembang, bertumbuh, berbuah, dan maju, sehingga nama Tuhan makin dimuliakan. Kami boleh berjalan from glory to glory, success to success, victory to victorious. Demi nama Yesus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Saya percaya Anda telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Yohanes Kristianus tentang buah kehidupan. Ingat, empat buah dalam hidup kita. Yang pertama, perubahan hidup jadi berkat, jiwa-jiwa, dan juga hidup produktif. Saya percaya kalau Anda renungkan dan Anda lakukan, hidup Anda akan jadi berkat. Mari bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia minggu depan tanggal 5 Desember jam 18 waktu Indonesia Barat, dan juga hari Minggu tanggal 6 Desember jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Praise and Worship minggu depan akan dilayani oleh Frankie Kuncoro dan Fiona Pais. Mari bergabung dalam fellowship Natal Impact Family Gathering melalui virtual hari Sabtu depan tanggal 5 Desember jam 14 waktu Indonesia Barat. Tempatnya terbatas karena kita akan menggunakan Zoom. Pendaftaran free, Anda dapat mengisi registration form yang tersedia dengan men-scan QR Code di layar kaca Anda atau menghubungi call center Impact Community Indonesia di 0811 977 7745. Saya ulangi, 0811 977 7745. Di sepanjang bulan Desember, Praise and Worship di ibadah Impact Community Indonesia akan menyanyikan lagu-lagu Natal yang dibawakan oleh Wawan Yap, Jeffrey Rambing, Edward Chen, Jacqueline Selose, Bobby Febian, Frankie Kuncoro, dan Fiona Pais. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Impact Community Indonesia. Anda bisa terus mendengarkan puji-pujian Natal di channel YouTube kami. Saatnya untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau Anda diberkati oleh pelayanan Impact Community Indonesia, Anda dapat menyalurkan persembahan Anda melalui nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda atau berdonasi melalui QR Code yang tersedia. Bagi Anda yang ingin berdonasi untuk program Peduli Sesama dan juga pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, Anda juga dapat mentransfer ke rekening yang sama dengan mencantumkan keterangan donasi. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita persiapkan hati untuk berdoa, dan juga saya akan berdoa bagi setiap Anda. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Tidak ada henti-hentinya Tuhan, kami bersyukur buat kemurahan-Mu, buat keajaiban-Mu, buat kebaikan-Mu. Bapa, hamba-Mu berdoa, kiranya setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap orang percaya yang mengikuti ibadah online Impact Community Indonesia ini, diberkatilah kiranya hidup mereka Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan kiranya Engkau buat berhasil. Kiranya kebajikan dan kemurahan-Mu belaka yang menyertai hidup mereka. Berikan hikmat Tuhan dalam hati mereka. Beri mereka pengetahuan dan kepandaian, supaya mereka bisa mampu melewati masa-masa sulit ini dengan pertolongan yang dari Tuhan. Buktikanlah kesetiaan-Mu dan perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup mereka. Izinkanlah umat-Mu mengalami Engkau Tuhan. Tutup bungkus setiap mereka dengan kuat kuasa darah-Mu. Jauhkan dari orang-orang jahat, jauhkan dari niat-niat orang jahat, jauhkan dari sakit penyakit ya Tuhan. Bapa, kiranya damai sejahtera, sukacita melampaui segala akal dan pemikiran manusia, senantiasa menyertai hidup mereka kemanapun mereka pergi Tuhan. Biarnya keluarga mereka senantiasa disertai dan dijagai Tuhan. Berkati anak-anak mereka juga Tuhan dengan roh takut akan Engkau. Terima kasih mereka yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih yang berduka Tuhan hiburkan. Yang butuhkan pasangan hidup Tuhan, tolong mereka Tuhan. Pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Mereka yang butuh pekerjaan Tuhan, tolong supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik yang sesuai dengan potensi dan kekuatan yang Tuhan sudah tanam dalam hidup mereka masing-masing. Saatnya kami mengakhiri ibadah ini, kiranya berkat-Mu boleh dicurahkan atas setiap umat-Mu Tuhan. Mari buka hati-Mu di hadapan Tuhan.
Kiranya penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai hidupmu sampai Kristus datang. Biar kiranya apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan membuatmu berhasil. Kiranya Tuhan membuat engkau beruntung di setiap jalan-jalanmu. Hikmat Tuhan dijatuhkan dalam hatimu, sehingga engkau mengerti jalan mana yang harus engkau pilih. Demi nama Yesus, kembalilah ke tempatmu masing-masing dan jadilah berkat. Dalam nama Yesus yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, Amen. Selamat menikmati weekend Anda. Tuhan memberkati. Have a blessed week. Stay safe. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Let's sing together. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Dan aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Dulu kita istilahnya ibu-ibu ini bisa sembari bikin apa, bisa. Nah, sekarang kan terbatas, nggak bisa. Penghasilan juga udah nggak memungkinkan. Saya pun kan kerja. Beruntung ya, saya ini nggak dipotong gaji. Tapi yang lainnya udah nggak ada. Ya, tapi kita bertahan karena ya memang semuanya kan seluruh dunia begini ya, kita harus nyadari, kita maklumi, iya kan. Ya saya mengalami juga sih kemarin ini saya kena COVID ya. Aduh memang menderita, bagaimana udah saya diam sendiri, isolasi mandiri lah di rumah gitu ya. Ada 1 bulan sampai saya itu nggak masuk kerja. Ya kita nyadari, kita ngerti memang dampaknya ini aduh sangat luar biasa. Tapi kalau menurut saya ya, saya nggak berkecil hati. Nggak mungkin Tuhan itu akan selalu bikin gini terus, pasti ada perubahan. Saatnya nanti ada waktunya tepat buat Tuhan, pasti kita ada perubahan. Kalau ya masyarakat ya secara umum ya masyarakat sekarang itu kan susah bergerak. Ya berjalan aja ke pasar aja kita kayak ya takut gitu loh. Nah, tapi kalau secara pribadi apa rumah tangga saya ya memang ini sungguh besar itunya COVID ini. Satu, suami jadi nggak kerja, anak-anak juga nggak kerja. Ya kerja cuman ya namanya cuman kerja-kerja begitu aja ya. Jadi sekarang bapaknya jadi jualan telur lah di depan itu, cuman gara-gara hujan kita nggak ngangkat. Pokoknya ya itulah, tahulah sendiri kalau udah nggak kerja nggak ada lagi pemasukan. Tapi puji Tuhannya itu yang saya syukurin satu, pemerintah, gereja, lingkungan. Jadi rumah tangga saya bisa makan sampai hari ini, dan satu itu semua karena Tuhan. Atau berdoa aja sama Tuhan, siapa tahu nanti ada saatnya kita pikiran positif aja dah saya gitu. Kita pikiran positif dan kita pengharapan sama Tuhan saya gitu. Tapi kalau menghadapi masalah gini ya orang bisa stres, ya kan. Makanya ada Taman Pengharapan ini, puji Tuhan, bersyukur sekali ya. Ya Mas, bisa menjangkau ke seluruh pelosok itu luar biasa, nggak gampang kan. Nggak ada hubungan kita ya kan, dulu kan bisa ke sini luar biasa. Lihat aja semua pada semangat ya. Kita tetap bersyukur aja lah, karena apa dibilangnya nggak bisa, apa yang bisa kita buat, mau teriak mau apa, pokoknya yang penting dia bilang ya udah bersyukur. Makanya saya sekarang ini ya udah bersyukur aja lah, apapun Tuhan kami percayalah pemeliharaan Tuhan sempurna, itu aja. Menyerah bukan pilihan.
ada rasa syukur yang harus kita panjatkan. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Tim Peduli Sesama Tangan Pengharapan kembali menyalurkan bantuan kebaikan yang telah Bapak Ibu donatur berikan. 450 makanan siap saji, 836 paket sembako, dan dana tunai bagi 72 kepala keluarga yang membutuhkan. Di minggu yang ke-40 ini, Peduli Sesama juga memberikan bingkisan kepada anak-anak mulai dari umur 1 hingga 10 tahun. Anak-anak sangat ceria mendapat bingkisan yang telah dibagikan. Total keseluruhan bantuan yang telah diberikan sebanyak 4.172 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 13.083 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 29.533 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.691 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 126 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia, seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Lauji Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi Peduli Sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer Peduli Sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811-977-7745. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.